Oke, kemudian setelah itu kita jangan lupa sediakan juga ya tahun kita ini sekarang berapa supaya nanti ketika user memasukkan input itu dari program itu bisa ngebaca gitu berapa umurnya. Karena umur sekarang itu kan dihitung ya, tahun sekarang dikurang dengan tahun kelahiran atau tahun kelahiran sekarang dikurang dengan sama ya. Tahun sekarang dikurang sama tahun kelahiran. Jadi di sini nanti di input tahunnya ya. Lalu kita buat variabel tahun sekarang, misalnya 2025 sekarang ya. Lalu jangan lupa kita kalkulasikan untuk umurnya itu sama dengan current year, ding, dikurang born. Oke, nah jadi kita cari dulu hasilnya sebelum kita print. Nah, di sini juga kita buatkan kondisional ya. Jadi kondisionalnya ini untuk jawaban di luar dari ketentuan umur. Misalnya ketentuan tahun. Misalnya dia nginput usia -1 gitu. Atau dia input 2026 gitu kan otomatis dia belum lahir ya harusnya ya hasilnya nanti nggak karuan. Jadi di sini kita coba buat logikanya aja supaya nggak error. If age sama dengan 0, maka kita print kalimat seolah-olah dia itu masukkan data yang salah. Misalnya, it looks like you. Ini boleh nih kata-katanya nih. Please enter a valid year. Oke, nah misalnya seperti ini. Oke, lalu kita buat untuk logika lain dari usianya itu ya. Di sini kita buat else-nya. Untuk eh else-nya ini kita coba kasih output juga. Nanti kita coba bandingkan usia manusia asli dengan anjing. Kalau punya Miss anjing ya, karena Miss suka anjing. Jadi kalau Owen suka hewan lain kayak kucing atau kelinci juga boleh. Jadi di sini itu usia manusia dengan usia hewan itu kan beda ya. Nah, kalau yang Miss tahu kenapa selain kenapa Miss pilih dog itu karena Miss tahu ya kalau usia dog dengan manusia itu perbandingnya itu dikali 7 gitu. Jadi satu apa satu banding 7 gitu ibaratnya. Berarti di sini logikanya kita coba buat dog years terus sama dengan age dikali 7. Berarti umur kita 1 tahun, kalau 1 tahunnya dong, itu mereka sebenarnya udah 7 tahunnya kita gitu, udah kelas 2 SD ibaratnya. Nah, di sini baru kita print on QR, jangan lupa panggil age-nya in human age. Oh, in human years saja ya biar lebih masuk.
Nih, yang kedua, number years are, apa kurungnya ya, Oh, kembali. harusnya bukannya year year yang kurang dari nol nggak sih? Soalnya kan kalau age, misalkan kita tulis 0, 2025 kurangi 0 kan 2025. Yang mana, Owen? Yang if age, Ini. Kenapa tadi? Ini mendingan kan, current. i- ini kan age yang dihitung. Iya, tapi kan nggak mungkin age-nya less than dari 0. Iya, itu karena di sini kita kan variabel terakhirnya itu age. Jadi bisa jadi nih ada yang input tahunnya 2026 gitu kan. Dia masih bisa diinput tapi kehitung nanti eh umurnya berapa? -1 ya. Nah, kalau -1 berarti nggak bisa. Itu artinya dia belum lahir. Jadi ambil logikanya dari situ. Kalau menurut Awan gimana? Oh, nggak. Awalnya gue kira kayak, gimana kalau orangnya nulis 2000, eh, kayak angka-angka random gitu, kayak misalnya minimal. Nah, itu juga eh kalau -5 ya sebenarnya bisa aja tapi jadinya tua banget. Nah, kalau kayak gitu mungkin bisa dibuat logika satu lagi. Nah, itu bisa jadi challenge juga kalau misal Awan mau bikin challenge berdasarkan ini ya, tapi ya berdasarkan tahun ya. Kalau gitu berarti eh, tambahin Elif aja, misalnya umurnya lebih dari 100 tahun gitu. Kita kasih batasan umur 100 tahun aja, maka kita buat you are too old. Are you a zombie gitu juga boleh. Nah, bisa pakai logika kayak gitu juga kan. Karena kalau misalnya kasih tahunnya 5 atau -5 gitu otomatis nanti umurnya acak juga kan berantakan ya. Iya, Bisa tuh kalau misal Awan mau bikin elifnya. Nanti juga printnya juga sesuaikan aja. Oh, ini salah nih kurungnya. Oke, nah jadi di sini kalau miss itu di sini kan kita buat dua print out ya. Ini print out khusus umur kita, lalu di sini itu buat print khusus di usia doknya. Nah, nextnya itu mau Miss buat rencananya ada fun message-nya juga. Jadi tiap umur, misalnya kurang dari 10 tahun, nanti kita kasih output, oh you are still young gitu. Kalau di atas 30 atau di bawah 30 nanti you are in prime, atau di bawah 60 nanti you have plenty of life experience, itu juga bisa sih. Nanti Owen bisa pilih. Oh, yang pertama itu nggak bisa terlalu tua, jadi nanti untuk terlalu tua atau elifnya nanti dia print out tertentu atau di sini nanti dikasih pesan aja. Ini kalau punya miss itu rencananya kayak gini. Nih, kita coba lanjutin dulu. Nah, di sini kita tambahkan logika lagi. Jadi setiap usia tertentu itu nanti dia akan ada output tersendiri. Misalnya jika umurnya 10 tahun ke bawah gitu. Kita kasih pesan. Oke, lalu yang kedua itu di bawah 30 tahun misalnya. Oh, bebas ya, terserah ya untuk patokannya. Kalau di sini nanti ini rencananya mau dibikin 4 aja. Ini kata-katanya boleh nih. Nah, kalau misalnya ada sugesti kayak gini nggak apa-apa ya. Mau klik tab aja. Kan itu cuman kalimat ya. Biasanya ada sugesti dari Gemininya.
Nih. Nah, nanti setelah ini baru kita coba tambahkan ST art-nya. Oke, ini udah copy di gambarnya. Nah, untuk Owen tadi gambarnya bebas ya. Ini Miss kirimkan linknya ya kalau mau pakai dari sini. Ini linknya dikirim di chat Zoom ya. Kalau mau pilih-pilih boleh. Oke, jadi mana ya, Miss? Karyanya cari gambarnya simpen di mana ya? Oh, ini dia. Oke, nah jadi di sini itu ini sebelumnya Awan ingat nggak kalau string itu bisa dibuat secara multi string. Jadi kalau misalnya dibuat lebih dari satu string itu biasanya kutipnya juga ada lebih dari satu. Jadi untuk ACR ini itu kita pakai tiga tanda koma. Jadi di dalam Python itu digunakan untuk mendefinisikan string yang terdiri dari beberapa baris atau multiline ya. Jadi ini memungkinkan kita untuk menulis string yang mencakup beberapa baris teks tanpa perlu pakai new line gitu atau garis miring N secara manual setiap baris. Kalau misalnya Owen bikin gambar kupingnya new line, gambar matanya new line itu kan kelamaan ya. Jadi dibikin aja kalau dia ini multi string. Jadi pakai kutip tiga. Jadi biasanya kalau gambar SD itu pakai kutip tiga ya. Nah ini kalau kita run itu nggak keluar kok kutip tiganya karena dia itu sama kayak koma atas biasanya ya sebagai tanda kalau itu adalah tipe data string. Line 14. Oh ini ya salah kurungnya. Oke kita coba dulu. Oke ini. Kok nggak muncul ya ST-nya ya? Kita cek dulu.
Yang Owen udah dipilih gambarnya. Udah. Mau gambar yang sama atau mau gambar yang lain? Hmm. Ini gambarnya terserah. Iya, terserah, bebas. Sesuai sama programnya Owen sih. Kalau mau cari yang lain juga boleh. eh Kak, tiba-tiba aku kayak munculin gambar kata gitu. Kenapa? Mau Aku gambar kata? Boleh aja, coba aja. Oh, coba kita cek usianya. Tadi udah bener belum ya? Hmm. Els-nya, oh apa dia masuk ke Els ya jadinya ya? Oh iya nih, karena printnya tadi masuknya ke Els ya, makanya nggak kebaca, pantesan. Jadi untuk print yang terakhir itu sejajar sama ini ya. Tadi Miss ternyata karena ini dia ngebacanya dia cuman muncul kalau misal oh else-nya ini else-nya ke print out. Oke, nah setelah ini kita coba buat pola. Jadi nanti ada pola ya. Jadi kita coba bikin pola berdasarkan kalkulasi. Jadi pattern ini Miss dulu pernah lihat. Jadi di waktu kuliah itu ketika kita mau kasih informasi menggunakan bahasa Python itu biasanya di bawahnya dikasih hiasan. Nah, nanti kita coba buat. Hmm. Nah, sebelum itu yang Owen gimana? Udah berhasil belum pilih gambar sama munculin gambarnya nih? udah. Oke, coba boleh ditunjukin dulu. Jadi kalau di SC dulu namanya itu pattern. Pattern itu sebenarnya sama kayak pola biasa ya, cuman bedanya nanti kita gambar. Wah, keren tuh yang Owen. Gambar kodok ya. Miss jadi inget yang di Naruto deh. Dia kan mirip gitu gayanya. Oke, nah kalau gitu kita lanjut ya. Nah, berarti tadi udah bisa ya. Waduh, oh, umurnya 1000 ya. Berarti tadi Owen belum sempat bikin logikanya ya. Nggak apa-apa sih, nanti boleh di nextnya aja kalau masih ada waktu. Nah, kalau gitu kita coba bikin pola-pola. Setelah itu kita coba bikin yang kayak di awal tadi, yang perkenalan. Oke, ini Miss lanjut share screen lagi ya. Hmm. Kita lanjut. Nah, untuk pola-polanya itu Miss buatnya di bawahnya aja deh. Jadi, kalau di zaman dulu itu bisa juga selain dari pola itu bisa juga kata-kata yang kita buat dengan menggunakan pattern. Jadi misalnya seperti apa? Kayak kita mau buat hahaha gitu. Jadi juga bisa digunakan pattern. Nah, itu sebenarnya gampang. Oh, di sini kita coba buat baru aja. Di sini Miss kasih misalnya khusus untuk kata-kata ya. Fun, fun, patterns. Kita kasih contoh.
A. Misalnya A dikali 4, biar nggak dempet. Hmm. Oke, lalu di sini kita coba kata yang lain, misalnya banana. Oke, nah baru kita coba buat gambar-gambar. Nah, untuk gambar-gambarnya, ini patternnya terserah Owen ya, mau bikin pakai simbol apa. Di sini Miss mau bikin contoh, bikin scarf ya. Nah, jadi kita coba kasih judul dulu, misalnya. Nah, jadi untuk patternnya itu juga kita ngambil dari simbol ST. Jadi nanti untuk panjangnya itu terserah Owen mau berapa panjang. Jadi nanti tinggal diedit aja kalkulasinya. Misalnya di sini Miss mau pakai eh, simbol ini. Jadi kalau misal kita kalikan beberapa pola tertentu, dia akan ngebentuk kayak gelombang gitu. Kayak gambar scarfnya kita kali 10 ya. Terus kita coba bikin terbalik di sini, pagar, terus minus deh. Nah, kita coba lihat dulu bentuknya gimana. Nah, gini tuh. Nah, jadi kayak gini. Nah, polanya nanti bebas mau gimana. Terus dia nggak cuman oh, gini aja ya. Jadi bisa juga bikin wave. Kalau wave itu dia harus lebih kreatif lagi kalau misalnya mau kreatif. Ini mis contoh ini aja kalau bikin wave. Oh, pakai ini ya, nih. Jadi kayak gelombang. Ini kita spasi aja, lalu dikali 10. Nah, terus untuk gelombang bawahnya, ini kalau gelombang bawah berarti gini ya, gini sama gini. Eh, nah kayak gini. Ini kita juga kalikan 10. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya. Oh, gelombangnya nggak sama ya. Oh, kurang spasi nih. Kayaknya spasinya 2 ya. Ini 2 kok. Oh ini kurang 1 spasinya. Oke, nah ini gelombangnya kurang rapi. Harusnya sejajar. Oh, ini kurang jauh nih. Nah, gini. Oke, udah bisa. Hmm. Oke, nah gini. Ini kurang lebih gelombangnya. Tuh, kalau misal Owen mau bikin yang lain, boleh ya kita coba-coba polanya. Nah, nanti habis ini kita coba deh bikin yang kayak tadi. Yang awal itu kan kayak introduction ya, perkenalan. Nanti di bawahnya aja project baru. Nah, nanti yang Owen itu sunscreennya setelah ini aja ya. Nih kita coba gambar yang tadi. Nah, yang bawah ini mungkin projectnya itu project challenge aja. Jadi untuk perkenalan tadi itu sebenarnya simple aja ya. Kita nggak pakai kalkulasi. Jadi hmm, Owen cukup bikin perkenalan.
Nih, Miss contohin aja. Misalnya di awal, hello, let me introduce myself gitu. Kita masih ada sedikit waktu nih soalnya. Nih, terus yang kedua itu Owen bisa buat, kok kurang mulu. Nih, favorit animal. Nah, misalnya seperti ini terus dikasih gambar ASCII art ya. Ini kasih requirements-nya aja. Oke, terus untuk selanjutnya itu Owen bebas mau pilih apa, boleh hobi, misalnya here's an STR of my hobby. Jadi nanti untuk gambarnya itu bebas dari link yang udah Miss kasih, atau kalau misalnya namanya let me introduce myself gitu. My name is Owen. Owennya pakai art tadi juga boleh. Nah, ini Miss kasih waktu sekitar 5 menit ya, kira-kira bisa nggak Owen? Bisa. Bentar, itu bisa nggak kasih link yang untuk nama-nama itu? Oh, oh iya boleh boleh. Ini kita, oh benar kok ini. Nih, jadi bisa di generator. Hmm. Kalau zaman Miss kuliah dulu ya sekitar 4 tahun lalu itu masih ada loh lomba untuk bikin STR. Cuman kayaknya sekarang udah jarang kedenger. Ini contohnya yang sebelumnya ya, ini Miss. Dekorasinya tambahin sedikit. Jadi awalnya itu kalau di contoh tadi itu kan cuma ada my favorite animal sama kota ya. Nah, di sini kayak tambahin teks lagi gitu. Ambition tempat programming, AI, terus di sini juga ada gambar hobinya gitu. Nah, ini bisa jadi referensi.
Ya, nanti kalau udah boleh kabarin ya. Oke. Ah, ini minimalnya berapa? Kayak Nggak ada itunya. sih. Nggak ada kok. Terserah Owen aja mau bikin berapa. Oh, berarti tiga boleh. Boleh, nggak apa-apa. Tiga aja. Oh, berarti ini aku sudah lumayan selesai sih. Oke, boleh di share screen ya, ditunjukin sama tadi sekalian Miss mau lihat polanya. Polanya juga sama atau bikin versi Owen tuh tadi. Oh, harus bikin Patternnya. polanya. Harus bikin Nggak apa-apa. pola. Kalau nggak bikin nggak apa-apa sih. Itu contoh aja tadi sebenarnya. um, Boleh diliatin. Baru bikin ini. Wih, keren banget itu Owen. Bagus, ini bagusan yang ini daripada punya Miss. Coba scroll ke atas, itu gambar apa itu yang bawah? Yang mana? Yang bawah itu, kayak gambar Pokemon ya? Ya, emang Oh iya, oh gambar Pokemon. Siapa ini namanya? Lupa pula, Miss. Bulbasaur. Oh iya, Bulbasaur ya. Owen suka Pokemon ya? Iya, Oke, coba scroll ke atas. Ini tadi ngambil dari website juga ya? Oh, ini keren nih. iya. Oke, good job, good job. Oke, ini boleh di-save ya. Ini juga kebetulan udah 50 menit lebih. Kita sampai 50 sampai 60 menit ya. Dari Awan ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada sih. Oke, kalau gitu kita lanjut next meeting lagi ya. Berarti kita sisa dua pertemuan lagi ya, Awan ya? Iya.